Saksikan Kompas Malam didukung oleh Iran menyatakan siap perang habis-habisan setelah sebelumnya Amerika membuka opsi melakukan invasi darat Iran. Pemimpin tertinggi baru Iran terpilih. Trump menegaskan tidak takut dan memastikan pemimpin baru Iran tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya membantah perekonomian Indonesia menuju krisis atau resesi meski rupiah melemah hingga menyentuh 17.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Enam orang tewas dan 1 orang masih dalam pencarian dalam musibah longsor TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Komika Panji Pragiwaksono diperiksa Bareskrim Polri berkaitan dengan kasus dugaan penghinaan terhadap suku Toraja. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kabar baik dan juga kesehatan selalu bersama Anda. Hari ini Kompas Malam kembali hadir edisi 9 Maret 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Informasi yang pertama, saudara, Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman video gelombang serangan rudal ke-29 yang menyasar sejumlah lokasi di Israel pada Minggu waktu setempat. Militer Israel mendeteksi gelombang serangan rudal Iran menuju bagian tengah negaranya. Serangan terbaru Iran ini berlangsung tak lama usai majelis pakar memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Serangan ini dipandang sebagai deklarasi akan tekad Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik ini. Iran menyatakan siap perang habis-habisan setelah sebelumnya Amerika membuka opsi melakukan invasi darat Iran. Korps Garda Revolusi Iran siap berperang skala penuh intensitas tinggi selama 6 bulan. Iran mengklaim rudal yang telah digunakan sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua diproduksi tahun 2012. Iran bahkan mengklaim belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir yang telah meningkat beberapa kali lipat. تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین، بالستیک، کروز، انواع پهپاد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. Putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei ini terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Televisi nasional Iran mengumumkan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan gabungan Amerika Israel. Mojtaba Khamenei telah lama dianggap sebagai kandidat kuat bahkan sebelum serangan Israel menewaskan ayahnya. بهت فرو رفته است. قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای
رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر. Sebelum muhtabar terpilih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak takut dengan siapapun pemimpin yang terpilih di Iran. Trump memastikan pemimpin baru Iran tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Amerika Serikat. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others, that weren't really involved very much, and they had missiles aimed. Well, they were aimed there long before this ever started. They were going after the entire Middle East. And then we came along. We blew up their party. Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak konflik Timur Tengah. Pemerintah Indonesia juga meminta Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran. Indonesia mendorong para pihak untuk menahan diri secara maksimal, meredakan ketegangan, serta kembali ke meja perundingan melalui dialog dan diplomasi. Pemerintah Indonesia terus memantau secara seksama dampak konflik terhadap WNI yang berada di kawasan dan telah menyiapkan langkah kontingensi jika kondisi mengharuskan dilakukan repatriasi dari berbagai negara. Saudara, perang Amerika Serikat Israel dengan Iran semakin sengit. Amerika Serikat Israel kembali menyerang sejumlah wilayah Iran. Kali ini giliran kilang minyak di Tehran yang menjadi sasaran. Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan angkatan bersenjata Iran di Teheran. Rekaman amatir menunjukkan kobaran api besar yang membakar depot bahan bakar Aqdasiyeh di ibu kota Iran. Bahkan media Iran mengutip sebuah sumber dari Kementerian Perminyakan yang mengatakan 3 depot minyak di daerah Kohak, Syahran, dan Karaj diserang pesawat tempur Israel. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kemungkinan pengiriman pasukan darat ke Iran. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, it's, I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Don't you need ground troops to secure the enriched uranium at the nuclear sites? We're going to find out about that. We haven't talked about it, but it was a total obliteration. They haven't been able to get to it. And at some point, maybe we will. You know, that would be a great thing. But right now, we're just decimating them. Soal opsi Trump, lakukan serangan darat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap mempertahankan kedaulatannya. Menlu Iran tolak kemungkinan negosiasi dengan Amerika Serikat dan menegaskan Iran tidak pernah meminta gencatan senjata. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. Sebelumnya, Amerika Serikat dilaporkan sedang bernegosiasi dengan pasukan oposisi Kurdi dalam upaya mempersenjatai mereka dan memicu pemberontakan di Iran. Tujuannya menggunakan Kurdi untuk melemahkan pasukan Iran dan memungkinkan protes rakyat. Saudara, perang Timur Tengah semakin sengit. Amerika Serikat membuka opsi invasi darat terhadap Iran, sementara Iran menyatakan tak gentar dengan ancaman itu. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, alumni US Air War College, mantan penerbang F-5 dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam Pak Agung, apa kabar?
Selamat malam. Iya Pak Agung, ini kan Amerika Serikat buka opsi akan melakukan invasi darat terhadap Iran. Menurut Anda, apa pendekatan militer yang kemungkinan diambil oleh Iran? Pendekatan militer dengan Iran adalah mereka udah siap selama 20 tahun. Baik serangan itu berupa serangan darat, serangan udara, serangan ini kelihatan sekali Iran siap karena apa yang diinginkan oleh strategi daripada Amerika Serikat dan Israel sama sekali tidak berhasil. Setelah perang 10 hari berlangsung, serangan yang begitu masif menghancurkan banyak hal di Iran. Ternyata Iran masih eksis sebagai negara yang memiliki pemimpin baru, masih jalan pemerintahnya, pasukannya masih kuat, balasannya masih kuat. Memang ada kehancuran, ada kematian, tetapi sebagai negara masih intact. Jadi secara taktikal dan operasional itu sangat berhasil itu pasukan sekutu antara Israel dan Amerika memperoleh air superiority di atas Iran. Tetapi tujuan utamanya tidak tercapai sama sekali. Jadi kita tidak bisa memberikan nilai baik untuk ini. Dan sekarang ada pilihan untuk serangan darat. Sampai membuat pilihan ini berarti operasi Epic Fury yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan Israel telah gagal. Harus loncat ke fase berikutnya, berarti operasi pada tahap ini gagal mencapai tujuannya sehingga harus berpindah ke mode operasi lain. Ya, dilakukannya invasi darat begitu ya. Tapi apa strategi Iran untuk melemahkan kemampuan lawan? Sesungguhnya Iran itu benteng alamnya. Sampai sebuah negara besar sejak 2017 lalu masih utuh batas-batas negaranya, itu artinya memang secara alami negara lain tidak tertarik untuk masuk karena kesulitan bentang alam dan kesulitan menghadapi orangnya. Justru orang di dalam Iran sendiri yang malah menganeksasi banyak wilayah di luar sebelumnya pada zaman Persia dulu. Dan akhirnya kembali ke negaranya sekarang yang sangat besar, yang ukurannya 4 kali ukuran Irak, yang ukurannya sama dengan Eropa Barat, jadi sangat besar, pertama bentang alam. Yaitu pertama pegunungan Zagros di barat, ya, dia tingginya sekitar tertinggi 3.000 meter, membentang 1.500 km, dan itu hanya ada beberapa celah, yaitu di Kermasah dan Khuzestan, dan itu pasti sudah dipasangi jebakan maut, dan tidak perlu jebakan. Kalau dia masuk sana, kemudian dihajar dengan rudal-rudal yang ini kan dekat sekali itu dengan kalau cuma berapa ratus kilo itu dekat sekali, dan itu sasaran empuk itu tidak ada yang bisa selamat di bawahnya. Kemudian juga ada setelah melewati gunung mereka melewati gurun garam yang sulit untuk orang lewat kalau tidak punya bekal air, bekal apa, itu sudah cukup berat untuk logistiknya ya. Bawa tentara untuk bertempur ini dulu waktu Desert Storm pertama itu sekitar 900.000, kemudian Iraqi Freedom itu sekitar hampir 400.000, dan untuk Iran ini dengan jumlah luasnya area lebih besar daripada Irak yang 400.000 ya mungkin harus sampai 1 juta, dan untuk itu Amerika harus drafting pasukan ini, merekrut pasukan dari masyarakat, dan itu suatu hal yang sangat merepotkan. Kemudian menjangkau Teheran dari perbatasan berarti menempuh ratusan kilometer yang sulit untuk perang gerilya. Dan yang paling penting lagi, Garda Revolusi sudah memecah ada 32 unit provinsi yang masing-masing memiliki wewenang untuk bertempur. Dan masing-masing provinsi ini memiliki pasukan yang levelnya level siap untuk bertempur dan bisa menghadapi. Sehingga Amerika kalau harus masuk ke setiap provinsi harus bertemu dengan 32 perang-perang yang berbeda secara simultan. Dan masing-masing dilengkapi dengan senjata drone dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tentara reguler 1,5 juta ya, dan juga ada jutaan milisi yang berbaur dengan penduduk. Ini sama dengan perang di Vietnam nanti atau perang di Somalia, di mana sangat repot menghadapi lawan yang tidak menggunakan seragam, itu repot saja. Dan yang paling penting adalah moral dan keinginan untuk bertempur. Di mana saat invasi Irak, moralnya pasukan Saddam itu rendah sekali. Namun di Iran jelas kelihatan bahwa mereka sangat bersemangat, dan memang negara Iran dibentuk dengan ideologi negaranya kan adalah Islam yang Syiah, dan Islam Syiah itu kan bersandar dimulai dari penderitaan atau mulai dari kekalahan atau kematian daripada Imam Hussein dan Hasan yang membuat mereka bahwa kematian adalah capaian tertinggi dalam hidup. Jadi mereka siap bertempur ya, saya lihat ini bukan saya uji mereka siap bertempur soalnya mereka akan hidup lama, tapi mereka juga tidak masalah kalau harus mati. Itu yang menjadi pedoman mereka. Mereka siap bertempur, artinya segala persiapan ini sudah matang ya. Amunisinya seperti apa ini Pak? Jadi pada saat serangan pada hari pertama serangan tanggal 28 kemarin, pada saat F-35 menyerang berhasil membunuh pimpinan
pada saat mereka kembali ke Israel, pada saat mau mendarat, landasannya sudah dibom sama Iran, sudah kirim rudal. Jadi mereka saat berangkat, mereka sudah tahu pas berangkat dia langsung mengirim oleh-oleh ke semua pangkalan Amerika di Teluk, sudah dikirim ini. Ya mungkin keberhasilannya relatif tidak sebesar sekarang ya. Sebab waktu itu kemampuan untuk menangkisnya tentara sekutu Amerika dan Israel itu masih kuat. Tapi 15% daripada rudal masuk ke dalam itu sudah cukup untuk menimbulkan masalah. Dan dilanjutkan hari-hari berikutnya makin lama kekuatan pertahanan udara Amerika di Teluk dan di Israel itu menjadi berkurang karena rudalnya makin lama makin habis, dan baterai-baterai rudalnya juga sudah mulai satu persatu dirontokkan. Bahkan radar-radar untuk penangkis serangan balistik yang mahal sekali, harganya $1 triliun per radar itu berhasil dihancurkan keempat-empatnya, dan hampir semua pertahanan udara di negara Teluk juga dilumpuhkan oleh Iran. Dan termasuk pangkalan udara Armada kelima, markas Armada kelima Amerika, makanya Armada kelima Amerika itu diratakan, dilumpuhkan, dan Iran mengatakan bahwa mereka siap 6 bulan, artinya amunisinya kalau kita setiap hari dihitung 400 rudal atau drone dan rudal itu tinggal dikali aja dengan 6 bulan, kita 180 hari. Mereka punya banyak sekali persenjataan untuk bertempur lewat udara. Tetapi di darat pun tentu mereka siap dengan senjata ringan, dengan tank, artileri dan lain sebagainya. Ya, berarti dengan adanya amunisi ini, perang ini beresiko mahal ya Pak ya istilahnya ya? Ya, resiko mahal. Seandainya perang ini alasannya adalah betul-betul demi Amerika, eksistensialnya Amerika, mungkin nggak mahal ya. Tapi masalahnya perang ini dilaksanakan pada saat Iran sudah mau menyerahkan nuklirnya untuk dilarutkan. Iran sudah mau Amerika memeriksa, orang Amerika langsung memeriksa. Iran sudah mau enrichment-nya hanya 5%, sehingga itu tidak berbahaya, cukup untuk energi nuklir, dan saat itu diserang. Bayangkan, itu sebenarnya Amerika sudah win besar, Iran itu cuma win kecil. Dan ini kalau situasi seperti itu, melaksanakan serangan, itu legal war. Itu kejahatan perang, itu menyerang negara yang sedang tidak mengancam, sudah mau di meja perundingan, tetapi dikhianati dengan penyerangan seperti ini. Itu adalah suatu tindakan yang kalau Perang Dunia Pertama Kedua itu terkena kejahatan perang, itu pasalnya itu. Iya, oke Pak. Sama seperti Jepang menyerang Amerika melewat Pearl Harbor dulu. Itu sama nih kelasnya. Oke, Pak Agung, ini kan yang terbaru, Iran baru saja memiliki pemimpin baru yang tadi kita melihat di paket berita itu bahwa itu menjadi sumber semangat daripada rakyat Iran. Tapi bagaimana dengan Amerika menanggapi hal ini? Apakah memang ini dengan keterpilihan pemimpin baru membuat Amerika justru tetap tidak gentar begitu, atau seperti apa ini? Ini bukan soal gentar atau tidak. Orang bisa berani, tapi untuk apa keberanian? Kalau kita, ini kan semua dari tujuannya ya. Pertama, tujuannya apa? Perang satu adalah membuat Iran kehilangan kemampuan untuk membuat senjata nuklir. 2, rejimnya diganti. 3, rakyatnya demo. 4, garda revolusi menjadi lumpuh. 5, proksinya tidak bisa bekerja. Kemudian angkatan lautnya tidak bisa berfungsi dan lain sebagainya. Sebagian dari itu tercapai, tetapi yang intinya rejimnya tidak tercapai, rakyatnya tetap semangat, kemudian masih intek sebagai sebuah negara. Kalau itu namanya bukan kegagalan, itu namanya apa? Karena kita kan kalau melakukan suatu rencana serangan war planning itu kan harus ada objektifnya. Nah, objektifnya yang utama nggak tercapai, objektif pendukungnya tercapai, ternyata itu ada salah perhitungan. Jadi mereka menganggap bahwa semua objektif itu akan berimpas pada Iran membutuhkan pimpinan baru, ganti pemerintahan, dia jadi tidak lebih kuat. Itu adalah efek yang diinginkan. Tetapi ternyata efek yang diinginkan berarti salah hitung itu. Berarti harusnya mereka menargetkan sasaran lain. Dan sasaran lain tidak harus menggunakan militer. Jadi tidak harus menggunakan militer. Karena setiap negara memiliki beberapa instrumen kekuatan nasional, yaitu diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Kalau kita kenal betul musuh kita, itu militer itu pilihan terakhir. Kita bisa memujuk, kita bisa merayu, kita bisa memaksa, kita bisa membunuh, kita bisa menyogok, bisa menyuap, bisa merangkul, apapun itu. Yang penting tujuan nasional kita tercapai. Mereka ya kita beri kemenangan sedikit lah, biar dia senang. Tapi kita tercapai tujuannya. Kalau ini kan
sudah membuang mahal sekali, tidak tercapai tujuannya, berarti misi ini nggak tercapai begitu. Ya, harusnya ini jadi opsi terakhir di samping seharusnya ada hal-hal yang bisa menyelesaikan perang. Ya, kita nantikan saja bagaimana titik temu dari pihak-pihak yang berkonflik. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi analisa Anda di Kompas Malam Kompas TV. Pakar Strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, Bapak Agung Sasongko Jati. Salam sehat selalu, Pak Agung. Selamat malam. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa membantah perekonomian Indonesia menuju krisis atau resesi meski rupiah melemah hingga menyentuh angka Rp17.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa membantah perekonomian Indonesia menuju krisis atau resesi meski rupiah melemah hingga menyentuh angka Rp17.000 terhadap dolar Amerika Serikat dan IHSG yang anjlok. Purbaya optimistis pondasi ekonomi masih terjaga. Menurut Purbaya, kondisi ekonomi Indonesia justru sebaliknya sedang ekspansi dan pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat. Purbaya juga memastikan kondisi ekonomi Indonesia masih pada fase pertumbuhan positif. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi, menuju 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu, ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum, kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Jadi yang investor di pasar saham nggak usah takut, fondasi kita jaga betul. Lebih dari sepekan konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas. Perang sengit mulai mempengaruhi stabilitas ekonomi global termasuk Indonesia. Melonjaknya harga minyak dunia dikhawatirkan menekan perekonomian dalam negeri. Pemerintah diminta untuk sigap memitigasi krisis akibat dampak perang ini. Serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dimulai sejak 28 Februari lalu kian memanas. Ketegangan tak hanya berdampak pada negara-negara yang berkonflik, tapi juga mulai mengancam stabilitas ekonomi global termasuk Indonesia. Perang yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berbuntut panjang. Iran bahkan menutup Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, sehingga penutupan Selat Hormuz sejak 28 Februari lalu berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia. Ketergantungan impor minyak 40% juga membuat Indonesia sangat rentan atas gangguan di Selat Hormuz. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membuka kemungkinan soal adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak subsidi jika harga minyak dunia terus melonjak dan APBN tak sanggup lagi menanggungnya. Tapi yang jelas kita udah eksersis sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Sebelum serangan, harga minyak Brent berada di kisaran $73 Amerika Serikat per barel. Namun dalam skenario perang 1 hingga 2 minggu, harga minyak Brent berpotensi naik ke $90 hingga $100 Amerika Serikat, bahkan bisa menembus $120 Amerika Serikat jika konflik berkepanjangan.
Sementara itu, krisis energi global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi BBM dalam negeri karena pemerintah harus menahan kenaikan harga. Kenaikan harga BBM juga berdampak pada sektor transportasi yang akan mempengaruhi kenaikan harga logistik. Akibatnya, kondisi ini bisa memicu kenaikan inflasi. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala menyebut, pemerintah perlu memprioritaskan relokasi anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di level aman di tengah ancaman krisis. Dalam kondisi di mana negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal, artinya defisit besar, maka solusinya antara lain ya turunkan pilih pembiayaan yang dapat memajukan negara, yang pembangunan dan masyarakat, dan bagaimana menaikkan penerimaan, itu aja. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas. Harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo optimistis pondasi ekonomi Indonesia masih terjaga dan masih jauh dari ancaman krisis. Purbaya juga bilang pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi kenaikan harga minyak dunia. Kita jauh dari krisis, jadi ekonomi kita sedang bagus. Teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin. Kita lihat kondisi seperti apa, nanti setelah sebulan kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas. Anda percaya saya cukup pintar kok. Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali kan banyak. Nggak hancur negaranya kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas. Berarti subsidi BBM belum akan dinaikkan, belum ditambah lagi Pak. Mengingat harga minyak sendiri. Loh, kita diemin aja kan masih ada sampai akhir tahun. Konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran menguji kepemimpinan Indonesia dalam mengantisipasi krisis. Kebijakan yang cepat dan terkoordinasi dinanti publik agar ekonomi Indonesia tak terperosok akibat dampak perang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, soal ujian ekonomi Indonesia di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, fraksi Gerindra, Muhammad Hekal. Selamat malam, Mas Hekal. Dan juga Direktur Ekonomi Digital Selios, ada Mas Nailul Huda. Selamat malam, Mas Huda. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Mas Hekal terlebih dahulu. Mas Hekal, pemerintah ini memastikan ekonomi kita saat ini dibilang masih stabil di tengah perang yang makin memanas. Anda melihat hal yang sama juga? Ya, tentu kita berharap bahwa pemerintah selalu siap siaga untuk bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang sebetulnya ini kan sudah ada omongan-omongan, ancaman-ancaman akan terjadi. Dan pada akhirnya terjadi. Memang amat sangat disayangkan bahwa terjadinya di bulan suci Ramadan, orang sedang beribadah, tiba-tiba kita juga kemarin lagi mengawali, saya malah lagi umroh itu pertama dengar-dengar ini ancaman tereskalasi begitu cepat, dan akhirnya malah berujung ke serangan yang begitu serius, dan akhirnya juga berujung ke harga minyak yang memang naik. Nah, kita sama-sama tahu di APBN kita itu kan harga minyak dipatok, bukan dipatok lah, diantisipasi di harga $70. Dan hari ini malah kita dengar udah tembus 100. Tapi kan angka ini angka yang terjadi situasional karena lagi ada terjadi pertempuran ini. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lama karena memang kita harus melihat juga situasi, kita juga nggak boleh gegabah. Karena ada satu kejadian konflik terus kita terlalu reaktif. Nah, tapi kita harus, kalau menurut saya, pesan saya nanti kepada pemerintah, besok kita akan mulai masa sidang lagi, agar pemerintah harus bisa agile dalam mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap apa yang akan terjadi terhadap harga, karena ini akan mempengaruhi pada APBN kita. Iya betul, tapi Anda kan juga menilai bahwa saat ini pemerintah sudah dalam persiapannya begitu ya. Tapi dari sisi Anda, apa sebenarnya indikator atau yang menandakan bahwa ekonomi kita ini memang baik-baik saja, Pak? Ya, kalau baik-baik saja ini kan sementara kita, kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ya, ini kan
memasuki tahun kedua lah kira-kira pemerintah Pak Presiden, Pak Prabowo, kita penerimaan pajak sudah mulai membaik. Memang kita untungnya ini nggak terjadi di tahun kemarin pada saat kita misalnya baru menerapkan sistem Cortex. Kita ingat di bulan Januari itu penerimaan pajak turunnya sangat drastis, sekarang sudah ada peningkatan sekitar 30%. Kita punya angka-angka fundamental sebenarnya cukup baik, kita punya PMI-nya juga masih positif. Indikator-indikator sebetulnya kalau nggak ada kejadian ini kita lagi agak cukup bersemangat. Ada beberapa hal yang kita lihat memang kita dengar lah ada rating yang negatif dari Moody's dan dari Fitch, tapi kalau menurut saya itu lebih banyak ke mungkin kita belum cukup baik lah menyampaikan komunikasi terkait dengan program-program prioritasnya pemerintah. Mungkin MBG terkait dengan Danantara, dan itu kan tahun ini malah sebetulnya banyak sekali yang lagi mau ditingkatkan, misalnya investasi-investasi yang kita mau dorong dari Danantara. Tahun lalu kan investasinya belum sempat tereksekusi karena memang lagi pembentukan badannya sendiri. Nah tahun ini baru mau pada dieksekusi. Nah sayang sekali terjadi nih perang seperti ini kan kita sekarang harus hitung-hitung. Eksekusi investasi ini kan tentunya akan menggunakan uang dolar yang cukup signifikan. Pastinya akan ada pembelian dolar di bulan-bulan ke depan untuk kita memulai investasi fisik kita. Nah ini kan sekarang kejadian bersamaan dengan harga minyak lagi naik. Nah itu kan tentu harus kalibrasi kebutuhan dolar kita seperti apa. Hari ini aja kan kita sudah melihat bahwa beberapa hari belakangan ini rupiah kembali mengalami tekanan, sekarang udah mungkin di 16.9-an, dan ini masih kita dilakukan intervensi yang saya dengar dari Bank Indonesia, tapi kan pastinya ke depan ini juga belum ada tanda-tanda akan selesai. Nah ini yang kita harus minta penjelasan yang cukup jelas dari pemerintah, langkah-langkah antisipatif seperti apa, stress test sudah dilakukan belum terhadap berbagai aspek yang harus dijaga. Nah besok kebetulan kan kita masuk masa sidang lagi, dan kita masuk musim lebaran. Nah itu mungkin kita akan habiskan untuk mendapat penjelasan dan memberi pesan-pesan bahwa ini memang harus kita jaga betul. Karena ini mau lebaran kan sebentar lagi kita tahu akan ada lebaran, orang-orang juga akan kembali berlibur lagi. Nah harus ada yang jaga ini, jaga kandang ini. Nah terkait hal ini kemudian Mas Huda yang saya tanyakan adalah gimana strategi yang paling cocok dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang pasti Mbak, ini yang kita harapkan adalah, ini kan kalau disampaikan oleh Mas Haikal ya, bahwa di sini ada Moody's dan sebagainya, itu memang disampaikan bahwa memang masalahnya adalah di kebijakan pengelolaan fiskal kita gitu kan. Fiskal kita seperti apa sih yang dikritik gitu kan. Salah satunya adalah terkait dengan pengeluaran yang untuk program-program yang memang memakan porsi yang fantastis gitu kan. Misalkan MBG. Nah, ini juga seharusnya itu dibuka opsi untuk apa? Untuk bisa merelokasi MBG ini untuk mempertebal dari subsidi BBM. Karena kalau kita lihat, ketika kita cabut ataupun misalkan kita naikkan ya harga Pertalite, itu pasti akan mengguncang daya beli masyarakat. Ini akan menyebabkan dari sisi daya beli ini juga ya merosot lagi, dan kemudian pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai gitu kan. Nah, ini yang memang yang pilihan paling logis untuk saat ini adalah merelokasi ataupun ya bisa kita bilang mempertebal untuk subsidi BBM dari anggaran seperti MBG dan sebagainya, yang saya rasa itu bisa dilakukan gitu. Berarti Anda menilai bahwa memang perlu adanya realokasi anggaran ke yang lebih produktif. Salah satunya tadi MBG itu bisa dievaluasi kembali ya untuk saat ini. Ya, pasti harus dievaluasi terkait dengan anggarannya, Mbak. Dan kemarin sebenarnya sebelum diklarifikasi sama Pak Purbaya ya, Pak Purbaya sudah menyatakan akan membuka opsi mengevaluasi dana untuk MBG dan juga membuka kesempatan untuk merealokasi anggaran MBG untuk ke sektor-sektor yang produktif. Dan apa saja itu sektor yang produktif, Mas Huda? Ya, misalkan kita bicara terkait dengan belanja modal, ataupun kalau kita lihat sebenarnya untuk kondisi saat ini juga bisa dilakukan untuk merelokasi anggaran MBG untuk
dia mempertebal subsidi BBM karena sudah subsidi pasti nih BBM. subsidi BBM pasti akan membengkak, Mbak. Nah, ini harus bisa diantisipasi gitu kan. Jangan sampai ini pemerintah menaikkan harga Pertalite yang pastinya akan kontraproduktif dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu tumbuh lebih cepat gitu ya, tumbuh di angka 6% ataupun 8% seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Oke. Kemudian skenario apa yang kemudian harus disiapkan pemerintah merespons potensi krisis akibat perang ini? Kebijakan apa yang mesti dilakukan, terutama soal ancaman lonjakan harga minyak dunia? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan sebenarnya, Mbak. Jadi kalau kita lihat kan fiskal itu kan terkait dengan penerimaan dan belanja negara gitu kan. Nah, penerimaan ini saya rasa juga kita sudah hitung sebenarnya. Ketika tidak ada kenaikan harga minyak ya, itu juga sudah cukup tinggi untuk defisit fiskalnya. Seperti di APBN sendiri kan sudah di angka 2,6 sekian ya, 2,6 sekian persen dari PDB gitu kan. Nah, ketika itu digunakan asumsinya penerimaan negara kita tercapai. Nah, nampaknya kita melihat dari baseline tahun lalu itu nampaknya akan terjadi shortfall, meskipun shortfallnya itu lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, ketika penerimaan negara tidak baik-baik saja ataupun tidak mencapai target, maka belanja juga harus dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian inilah yang kita lihat realokasi anggaran prioritas Pak Prabowo yang bisa direlokasi termasuk dengan MBG. Baik, terakhir Mas Hekal, jadi seperti apa sikap DPR? Apa saran yang bisa disampaikan pada pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini? Halo, Mas Hekal, masih bisa mendengar suara saya? Saya ada yang memang kita belum cukup kebenaran. Oke, cukup silakan Pak. Halo. Iya, silakan dilanjutkan, Mas Hekal. Jadi memang kita ada pemikiran sebetulnya sebelum kita memasuki tahun ini, tahun lalu kita sudah di Komisi 11 ada memikirkan untuk membahas dengan Pak Purbaya beberapa skema untuk juga penghematan dari segi subsidi BBM. Sebagaimana kita ketahui, subsidi energi kita ini kan juga banyak yang nggak tepat sasaran. Sebetulnya itu mau kita bahas tadinya setelah bulan puasa ini, untuk kita lihat di mana yang tidak efektif, mau kita efisiensikan supaya kita alokasikan ke yang benar-benar membutuhkan. Nah, di luar itu, kalau kita pun nanti akhirnya terdesak untuk kita harus melakukan beberapa penyesuaian, saya rasa kita itu yang saya tadi sampaikan, kita harus agile atau harus cepat tanggap untuk melakukan adjustment. Misalnya nanti kita ada berapa penghematan yang kita lakukan, tapi kembali lagi kita harus lihat efektivitas penggunaan APBN. Jadi apakah itu kita mau melakukan penghematannya di MBG, apakah kita mau melakukan penghematannya di bagian-bagian lain, ya tentu kita, itu yang saya maksud, kita mau lihat analisis senario apa yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait efektivitas penggunaan anggaran, mana yang akan mempertahankan pertumbuhan paling baik, mana yang akan bisa menjadi penyangga untuk masyarakat, untuk daya beli dan seterusnya, mana yang secara paling efektif untuk kita penggunaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat, itu yang kita lakukan. Nah, memang sementara tadi kita udah dengar Pak saya minta waktu 1 bulan dulu. Nah, memang kita mulai besok akan mulai bersidang untuk beberapa hari ini. Tentu kita akan usahakan untuk minta penjelasan dari beliau supaya jangan sampai nanti kita nggak siap kalau sampai ada apa-apa. Baik, tentu program produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ini yang dinantikan warga, terutama dalam mengantisipasi adanya potensi-potensi yang ditimbulkan akibat konflik berkepanjangan antara Amerika, Israel melawan Iran ini. Terima kasih sudah berbagi informasi analisa Anda di Kompas Malam Kompas TV. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, fraksi Gerindra, Mas Hekal, dan juga Direktur Ekonomi Digital dari Selyos, Mas Huda. Salam sehat selalu. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi hanya di Kompas Malam. Tetaplah bersama kami.
Saudara komika Panji Pragiwaksono diperiksa Barreskrim Polri berkaitan dengan kasus dugaan penghinaan terhadap suku Toraja. Panji berharap kasus ini dapat berakhir dengan restoratif justice karena ia sudah menjalani sidang adat di Toraja. Panji menyebut proses sidang adat yang dijalaninya merupakan bentuk mediasi yang sah karena dihadiri oleh perwakilan masyarakat Toraja. Pada sidang adat itu Panji dikenai sanksi denda adat. Panji juga menyampaikan permohonan maaf atas materi stand-up komedi yang dinilai telah menyinggung masyarakat Toraja. Sebelumnya, Saudara, Panji ini dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Toraja pada November 2025. Mungkin tidak secara langsung ya, hanya saja memang dibahas soal proses sidangnya, apa yang terjadi, apa yang disepakati. Harapannya sih memang itu yang kemudian dikedepankan, restoratif justice-nya, karena kan antara saya dengan perwakilan sah dan legitimate dari masyarakat Toraja sudah terjadi. Mediasi dengan pelapor gitu nggak Bang? Justru kan waktu saya bersidang adat di sana itu adalah bentuk dari mediasi tersebut yang sangat legitimate karena dihadiri oleh perwakilan dari 32 wilayah adat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kunjungan ini dilakukan untuk memeriksa langsung kondisi daya beli masyarakat yang disebut sejumlah ekonom sedang melemah. Purbaya ingin memantau langsung kondisi daya beli masyarakat dan dari hasil pemantauannya di Pasar Tanah Abang, Purbaya bilang daya beli masih terjadi, pembeli pun tetap ramai. Menurut Purbaya, sejumlah ekonom menyebut perekonomian Indonesia sedang menuju resesi. Purbaya justru membantahnya dan optimistis bahwa pondasi ekonomi masih terjaga termasuk juga berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ekonom-ekonom yang bilang kita udah resesi, daya beli udah hancur, pasar tadi lah hancur, nggak ada yang datang. Saya pengen cek, karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus, harusnya kan di Tanah Abang segala macam ada pembelinya. Saya mau cek itu aja, betul apa enggak, ternyata betul. Daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai. Kalau saya datang, itu tiba-tiba banyak orang ngumpul, artinya di sekeliling kita kan banyak orang yang lagi belanja. Artinya daya beli masyarakat sepertinya sudah membaik dan kita tidak resesi. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai 6 orang tewas dan 1 orang masih dalam pencarian dalam musibah longsor TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman video gelombang serangan rudal ke-29 yang menyasar sejumlah lokasi di Israel pada Minggu waktu setempat. Militer Israel mendeteksi gelombang serangan rudal Iran menuju bagian tengah negaranya. Serangan ini dipandang sebagai deklarasi akan tekad Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik ini. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh Lu kompor gas. Sekarang ini saya from nothing to something. Kalian adalah saksi hidup legenda komedi Indonesia. Adriandi, G. Pamungkas, Babe, David Turbianto, Rike, Indra Jaga, Ridwan Reben, Popon Kero, Rio Dumatubun.
Rizky Prasetya Suci 12. Apa kabar saudara? Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Sri Gunawan. Kawasan Teluk terus bergejolak akibat perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Perdana Menteri Qatar menyebut Iran telah mengkhianati Doha dengan menyerang negara-negara Teluk. Ulasan selengkapnya saudara akan kami sampaikan bersama dengan berita-berita lain yang aktual untuk Anda simak. Antara lain, Mojtaba Khamenei, putra dari mendiang Ayatollah Ali Khamenei, ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung kirim sinyal penolakan. Demi mengganti rezim yang ada dan menguasai sumber uranium, Amerika Serikat dan Israel segera menggelar invasi ke darat Iran. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan banjir bandang yang menyeret dan merendam sejumlah mobil serta menewaskan 10 orang. kita ke informasi pertama saudara. Serangan gabungan terhadap Iran oleh Israel dan Amerika Serikat berlanjut. Akhir pekan kemarin, serangan Israel menargetkan kilang minyak di Iran. Ini adalah visual lain dari serangan Israel ke lokasi penyimpanan minyak Iran. Militer Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan angkatan bersenjata Iran sebagai bahan bakar peluncuran rudal. Serangan ini menewaskan 4 orang. Asap hitam tebal terus mengepul dari depot dan kilang minyak Saharan di Teheran setelah serangan Israel menghantam lokasi tersebut pada Sabtu malam. Rekaman video menunjukkan truk-truk yang hangus terbakar dan kendaraan lain yang rusak di lokasi kejadian. Sementara para pekerja masih memeriksa dampak dari serangan tersebut. Kementerian Perminyakan Iran menyebut 3 depot minyak di daerah Kohak, Saharan, dan Karaj diserang oleh pesawat tempur Israel. Sementara itu, ibu kota Iran, Teheran, diselimuti awan gelap beracun setelah Israel menyerang sejumlah depot dan kilang minyak di kawasan tersebut. Asap pekat dari kebakaran kemudian bercampur dengan hujan memicu fenomena yang disebut sebagai hujan hitam dalam radius puluhan kilometer dari lokasi kebakaran. Warga dilaporkan mengalami kesulitan bernapas, sedangkan hujan hitam mengotori berbagai benda. Palang Merah Iran memperingatkan warga bahwa hujan bisa sangat berbahaya dan asam, bahkan bisa menimbulkan luka bakar kimia pada kulit dan kerusakan serius pada paru-paru. Militer Israel mengklaim telah menyerang markas besar Angkatan Udara Garda Revolusi Iran di Teheran hari Minggu lalu. Israel menyatakan ini jadi salah satu serangan terhadap 140 target menggunakan lebih dari 900 amunisi di Iran selama hari Minggu. תקיפה עוצמתית השמדנו את מטה חיל האוויר של משמרות המהפכה. מתוך המטה שהושמד, המשטר ניהל את ירי הטילים והכטב"מים לעבר עורף מדינת ישראל ומדינות האזור. מהמטה בו הוא מצולם, הוא ניהל והוביל הוצאת מדווה טרור. תקפנו את המטה והשמדנו אותו. Kepala Staf Militer Israel, Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan bahwa perang melawan Iran akan memakan waktu lama. Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan Komando Pertahanan Dalam Negeri hari Minggu lalu. Ia meminta pasukan militer Israel tekun dan sabar menghadapi perang melawan Iran.
Eyal Zamir mengklaim Angkatan Laut Israel telah menewaskan 5 komandan tinggi Korps Garda Revolusi Iran. Israel memastikan tak ada tempat aman bagi Iran di Timur Tengah maupun tempat lainnya. ישראל נמצאת כבר שנתיים במצב של חירום מתמשך. אנחנו צריכים בעיקר כרגע לגלות התמדה ואורך רוח. זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים. וכמה זמן שזה ייקח? זה ייקח שום מקום בטוח לשלוחות הרשע האיראני, בשום מקום במזרח התיכון, לא בביירות ולא בשום מקום אחר. Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk sediaknya perang skala penuh intensitas tinggi selama 6 bulan dengan kecepatan saat ini. Iran klaim rudal yang telah digunakan sejauh ini sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua diproduksi tahun 2012. Dan Iran bahkan belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir yang telah meningkat beberapa kali lipat. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده یک جنگ تمام عیار یک جنگ طولانی تامین شده. Saudara, setelah kematian Ayatollah Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Israel, kini Iran sudah memiliki pemimpin baru. Majelis Pakar tanpa ragu memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya. Putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, terpilih menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru. Keputusan ini mendapatkan sambutan luar biasa dari bangsa Iran dan seluruh institusi negara untuk memperkuat persatuan. Majelis Khubregan, Hazrat Ayatollah Al-Uzma Sayyid Mojtaba Khamenei, Rahbar Aziz ma, Wali Faqih ma. Para pendukung turun ke jalan-jalan di Teheran pada Senin pagi untuk merayakan pengangkatan Mojtaba. Mojtaba belum terlihat atau terdengar kabarnya di depan umum sejak perang dimulai. Mojtaba, sosok yang tertutup, pria berusia 56 tahun ini sekarang berada di jantung teokrasi Iran dan akan memiliki wewenang terakhir atas semua urusan negara. Ia akan menjabat sebagai panglima tertinggi militer dan garda revolusi paramiliter yang berpengaruh. Mojtaba Khamenei lahir 8 September 1969 di kota Mashhad, Iran. Ia anak kedua Ayatollah Ali Khamenei dari 6 bersaudara. Pada usia 17 tahun, ia bergabung ke Korps Garda Revolusi Islam Iran di Batalion Habib tahun 1987. Mojtaba bertugas selama periode akhir Perang Iran-Irak. Ia kemudian menempuh pendidikan agama di Qom dan mencapai tingkatan ulama Ayatullah pada tahun 2022. Mojtaba Khamenei telah lama dianggap sebagai kandidat kuat bahkan sebelum serangan Israel menewaskan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba selamat dari serangan itu, tetapi ia kehilangan ayah, ibu, istri, anak, hingga saudara perempuannya sekaligus. Mojtaba Khamenei, putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi Iran. Amerika Serikat langsung kirim sinyal penolakan. Selengkapnya usai jeda. dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus Raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian.
kemenangan. Bagi yang terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Bagi yang terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Sapa Indonesia di Kompas TV. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Kompas TV membersamai perjalanan mudik Anda. Melaporkan langsung dari titik-titik kepadatan pemudik, pantauan menyeluruh, dan update informasi terkini untuk memastikan perjalanan Anda lebih aman dan nyaman. Ikuti pelepasan Tim Mudik Gesit 2026, Jumat 13 Maret, pukul 9:30 pagi. Live di Kompas TV. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Kembali di berita utama, saudara, terganggu dengan suara knalpot motor, seorang pria di Kabupaten Indragiri Hilir Riau menganiaya tetangganya dengan senjata tajam. Peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Seorang pria menjadi korban penganiayaan tetangganya sendiri dengan senjata tajam karena terganggu suara knalpot motor. Peristiwa bermula ketika korban yang baru pulang dengan sepeda motor ditegur tetangganya karena suara knalpot yang dianggap mengganggu. Tak terima, keduanya cekcok mulut hingga akhirnya pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menganiaya korban. Meski sempat melarikan diri, pelaku akhirnya ditangkap polisi di rumah mertuanya di Desa Sungai Gantang. Hasil pemeriksaan kami terhadap terlapor ini merasa terganggu karena si korban ini
melintas di depan rumah terlapor dengan menggunakan knalpot brom. Jadi saat itu sempat ditegur oleh terlapor, kemudian terlapor emosi dan mengejar korban sampai ke TKP, yakni di rumah tetangganya terlapor. Korban yang terluka parah sempat dirawat di Puskesmas Sungai Salak dan sudah diperbolehkan pulang. Sementara pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Indragiri Hilir, Riau. Berikutnya, saudara, polisi menangkap pelaku penipuan dengan modus penggelapan mobil di rumahnya di kawasan Daeng, Sirua, Kota Makassar. Pria berusia 36 tahun ini tak berkutik saat polisi mendatangi rumahnya dan menangkapnya. Ia diduga telah melakukan penggelapan mobil. Hari Sabtu dini hari, pelaku sebenarnya sempat berencana kabur dari rumahnya di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Namun, polisi lebih dulu membekuknya. Polisi bilang pelaku memeras korban untuk menebus mobil yang digadaikan kepadanya oleh pihak lain. Namun karena korban tak kunjung menebus mobilnya seharga 3,4 juta rupiah, pelaku pun menggadaikan mobil korban ke pihak lain yang berperan sebagai penadah. Dengan termasuknya penipuannya karena lelaki H ini menghubungi korban via telepon dengan cara meminta uang sebesar 3.400.000. Usut ternyata lelaki H ini menggadai kendaraan tersebut di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tersangka dengan beserta barang bukti telah kami amankan dan diserahkan ke Polsek Minasatene, jajaran Polres Pangkep. Polisi pun menangkap si penadah. Kini kedua pelaku telah dibawa ke Polsek Minasatene untuk diperiksa intensif. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ASN Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Banten diduga melakukan pungutan liar terhadap warga yang hendak mengurus pemindahan data desil BPJS PBI. Warga diduga dimintai uang Rp400.000 hingga Rp900.000. Kepala Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten ini marah terhadap ASN Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang diduga melakukan pungutan liar terhadap warganya Sabtu 7 Maret lalu. Kejadian terungkap usai Kepala Desa Rahong, Ubed Jubaidi, menerima aduan warganya yang diduga dimintai uang Rp400 hingga Rp900.000 saat mengurus pemindahan data desil BPJS PBI dari desil 6 ke desil 5. Menanggapi hal ini, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifti Celeria, membenarkan oknum tersebut adalah ASN Dinas Sosial Lebak. Dinas Sosial Kabupaten Lebak menyerahkan kasus ini kepada Inspektorat Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti. Bu, apakah benar oknum yang ada di video itu salah satu pegawai negeri di Dinas Sosial? Betul. Makanya untuk investigasi lebih lanjutnya kami serahkan ke Inspektorat yang berkewenangan untuk melakukan itu. Jadi segala kewenangannya nanti dilimpahkan ke Inspektorat ini. Betul. Untuk investigasi dan penjatuhan, kalaupun terbukti sanksinya nanti Inspektorat. Pihak Dinas Sosial juga menegaskan pengurusan desil tidak dipungut biaya. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV Lebak, Banten. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran kembali rilis rekaman video gelombang serangan rudal ke-29 yang menyasar sejumlah lokasi di Israel. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan.
Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Keserakahan menjadi bencana. Akula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Keserakahan menjadi bencana. Akula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Emangnya saat kita ngejar tombol hati, hati kita bisa penuh. Ramadan ini pakai Telkomsel seperlunya demi menjalani Ramadan sepenuhnya. Keserakahan menjadi bencana. Akula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Ketahui lebih pasti, datangnya 1 Syawal penanda berakhirnya Ramadan dan masuknya Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh Muslim di Indonesia. Lengkap dengan reportase langsung dari beberapa titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti Breaking News, Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah. Kamis 19 Maret, pukul 3:30 sore, live di Kompas TV. Keserakahan menjadi bencana. Akula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Kompas TV membersamai perjalanan mudik Anda. Melaporkan langsung dari titik-titik kepadatan pemudik, pantauan menyeluruh, dan update informasi terkini untuk memastikan perjalanan Anda lebih aman dan nyaman. Ikuti pelepasan Tim Mudik Gesit 2026, Jumat 13 Maret, pukul 9:30 pagi, live di Kompas TV. Keserakahan menjadi bencana. Akula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Saudara, sejumlah mobil terseret banjir bandang yang menerjang Nairobi, Kenya. 10 orang dilaporkan tewas, 2 diantaranya akibat tersengat listrik. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Sri Gunawan. Tetap saksikan Kompas TV Independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa.